itu dan memerlukan waktu untuk menjelaskan dari dasar teorinya gitu ya. Jadi sekarang saya mau ngejelasin apa itu kompensator, karena kita minggu lalu kan praktikum pengendali on off ya. Nah, di mata kuliah perancangan sistem kendali ini, kalian akan dikenalkan oleh beberapa jenis metode kendali. Yang kemarin itu metode on off. On off itu ada 3 jenis, apa aja? Ada yang ingat nggak? Histeresis, penundaan, Bu. Ya, ada on off biasa, on off dengan histeresis, on off dengan waktu tunda ya. Bentar. Belum ketemu PPT-nya, nggak apa-apa lah, saya ngejelasinnya dari PDF aja ya. Nah, jadi sekarang saya mau masuk ke pengendali kompensator. Terlihat nggak? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, kompensator itu apa? Pengendali kompensator ini salah satu jenis pengendali yang konvensional istilahnya ya. Sama kayak off, kendali konvensional. Kompensator itu apa? Nah, contoh di sini. Nah, di sini kan ini ada respon sistem. Ini referensi yang diinginkan, respon sistemnya yang ungu ini, terlihat ya. Nah, berarti ada error antara respon yang sistem yang diinginkan dengan respon sebenarnya. Kamu udah belajar ya, gap di sini adalah errornya ya. Nah, tujuan dari semua pengendali itu adalah untuk menghasilkan nilai steady state sama dengan 0. Kalau ini berarti kan ada error steady state-nya ya. Nah, dengan menaikkan nilai gain dapat meningkatkan respon ini menuju steady state. Tetapi gain yang terlalu tinggi juga dapat mengurangi kestabilan sistem, bahkan membuat sistemnya tidak stabil. Nah, jadi di sini ada keputusan desain yang harus Anda tentukan nanti, apakah gainnya akan ditingkatkan, dinaikannya itu segimana. Nah, oleh karena itu diperlukan untuk mendesain ulang atau redesign sistem untuk membuat sistem berperilaku sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, baik dengan memodifikasi struktur ataupun menambahkan perangkat atau komponen yang udah ada. Nah, kompensator ini teknik untuk redesign atau penambahan komponen. Jadi kompensator ini menambahkan sebuah pengendali ya, sebuah komponen untuk bisa mengkompensasi errornya ini. Jadi errornya lebih kecil gitu. Nah, kalau on off kemarin kan hanya on dan off ya, tidak ada kendalinya. Kalau diberi trigger akan on, kalau triggernya diputus akan off. Nah, itu dia tidak ada penambahan atau redesign. Jika kita meredesign atau mendesain ulang, berarti kita udah masuk ke pengendalian gitu. Nah, jadi kompensator adalah perangkat yang dimasukkan atau ditambahkan ke dalam sistem yang udah ada untuk memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Jadi kita nambahin sebuah perangkat lagi gitu, menambahkan sebuah pengendalinya. Nah, kalau kompensator itu ada di mana? Coba gimana ya? Diagram blok. Coba kita lihat dulu ya. Nah, kompensator itu kamu tahu ini diagram blok sebuah sistem closed loop. Ada bagian apa aja? Input, kemudian set point, ada input, terus yang summing point ya.
summing point, terus pengendali, terus plan. Nah, kompensator itu di blok pengendalinya nanti ditambahkannya. Di bagian feed forward, bukan di bagian feedback. Gitu. Nah, sekarang di sini saya mau mundur lagi, ngulang lagi efek penambahan pool dan zero. Oke, contoh. Ini kalau ada apa nih yang X tandanya pool ya, yang X ini. Kalau ada pool di sini, lokusnya dia ke sini. Kemudian kita tambahkan poolnya semakin sebelah kiri, maka pergerakan lokusnya dia vertikal ya. Kemudian kita tambahkan lagi lokusnya ke sebelah kiri, pergerakan lokusnya semakin melebar ya. Ada yang ke kiri, ada yang berada di sekitar titik 0 juga. Nah, sedangkan kalau penambahan zero bagaimana? Oke, zeronya ini kan tanpa zero. Ini yang ini ya, sama. Misalkan awalnya lokusnya seperti ini, kita tambahkan zero di makin ke sebelah kiri, zeronya di sebelah kiri, maka dia akan lengkungannya akan semakin landai ya. Kalau zeronya makin ke kanan, pergerakannya dia lokusnya akan seperti ini. Kalau zeronya semakin ke sebelah kanan lagi, lokusnya akan bergeser semakin ke sebelah kiri. Kalau zeronya semakin sebelah kanan, lokusnya zeronya sebelah kiri, lokusnya akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau zeronya di sebelah kanan ya, lokusnya akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi intinya semakin dekat zero, dicatat ya, semakin dekat zero menuju titik 0 ya, titik kesetimbangannya, responnya itu dia akan semakin ke sebelah kiri. Tandanya apa kalau responnya ada, lokusnya ada di sebelah kiri? Sistemnya stabil atau enggak? Kalau sebelah kiri sistemnya semakin stabil ya. Ini root locus, kita udah ngebahas root locus di semester lalu. Nah, kemudian perancangannya itu, kompensatornya itu kita akan nanti praktikumnya menggunakan pendekatan matematik, di mana kita akan mencari hubungan antara zeta, masih pada ingat, omega n dengan pool. Oke, berarti kompensator yang dirancang adalah kompensator yang dapat mengubah root locus system, sehingga root locus system itu mempunyai pasangan pool yang diinginkan. Jadi filosofi teknik kompensasi itu adalah mengganti pool yang tidak diinginkan dengan pool yang diinginkan. Jadi mana sih pool? Nah, ini ya. Jadi asalnya itu misalkan poolnya ada di sebelah kanan bidang S, berarti kan jadi tidak stabil sistemnya. Nah, dengan kita mendesain kompensator, kita bisa memindahkan poolnya itu yang tadi tidak diinginkan menjadi di sebelah kiri. Gitu intinya seperti itu. Nah, tapi di sini ada dua jenis kompensator. Ada kompensator lead dan ada kompensator lag. Nah, ini fungsi alihnya kompensator ya. Kamu ini C itu maksudnya fungsi alih kompensator ya, C-nya. Jadi dia itu fungsi alihnya GCS sama dengan S plus ZC per S plus PC. ZC ini 0, ini poolnya. Jadi nanti kamu mau ada di, kita punya model matematikanya itu pool kompensatornya ada di berapa, zeronya ada di berapa. Gitu. Nah, bedanya apa kompensator lead sama lag? Kompensator lead itu zeronya lebih dekat ke titik pusat dibandingkan dengan pool. Jadi zeronya itu mendahului pool lead itu ya. Kalau lag itu kan kalau di pelajaran digital apa lead lag? Bisa jelasin nggak?
Halo. Halo, halo. Coba kamu lihat sekarang di sini ya, kompensator lag itu poolnya lebih dekat ke titik pusat dibandingkan zero. Berarti kalau lead zero-nya lebih dekat ke titik pusat. Nah, berarti di sini, oke, berarti kalau di sini ini kompensator. Kalau ini dia menggunakan kompensator jenis apa jika root locusnya seperti ini? Berarti ini apa? Simbol apa nih yang cross ini? Ada suaranya nggak sih? Halo. Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar Ibu. Ya, ayo kita diskusi sekarang. Ya, berarti kompensator itu kan ada dua jenis, ada lead, ada lag. Kompensator lead itu jika zero-nya itu, letak zero-nya mendekati titik pusat, nilai zero-nya itu mendahului lokasi zero-nya mendahului pool. Berarti yang mana nih yang lead? Di sini ada nggak contohnya yang lead? Oke, kalau lag adalah letak poolnya mendahului zero. Nah, berarti yang ini kan, ini pool ya. Ini poolnya itu semakin dekat dengan titik 0. Berarti ini karakteristik dari kompensator lag. Gitu. Jadi nanti nah seperti ini contohnya. Di sini ada apa nih? Pool. Poolnya mendahului zero. Ini poolnya yang satu di sini, dua di sini, zero-nya di sini. Berarti dia kompensator lag. Sedangkan poolnya di sini, zero-nya semakin dekat ke 0. Dia karakteristik dari kompensator lead. Kalau ini apa? Kalau itu yang zero ya Bu ya? Zero-nya semakin dekat. Berarti apa ya? Lead. Berarti lead. Lead. Kalau yang ini poolnya yang dekat. Berarti kompensator lag. Karakteristik dari kompensator lag ya. Nah, sekarang gimana pemodelannya? Pemodelannya itu misal jadi gini ya.
Kan kita udah tahu nih nanti, bentar dulu. Kita langsung ke contoh aja. Kita langsung contoh perancangan, karena nanti praktikum kamu langsung nyoba perancangannya. Contoh perancangan, jadi udah diajarin belum tahapan perancangan itu apa aja? Perancangan itu ada tahapannya. Di sini saya kasih nomor pertama ini tahap 1-nya apa, tahap 2-nya apa, tahap 3-nya apa, nanti ditulis dirangkum ya. Contoh. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan pendekatan matematik seperti ini untuk mendesain kompensator lead. Pertama, kamu desain dulu model matematikanya, kemudian simulasikan di MATLAB, baru kita coba di hardware-nya. Itu tahapannya ya. Nah, ini langsung saya kasih contoh perhitungannya aja ya. Jadi intinya adalah rumus zero itu adalah min 1 per tau, sedangkan rumus ini zero-nya kita selalu menginginkan lokasi zero sama pool itu di sebelah kiri ya, agar stabil. Jadi dia minus ZC sama dengan minus 1 per tau, minus PC sama dengan minus 1 per alfa tau. Nah, nanti alfa itu apa? Ini nanti kita langsung lihat dulu aja kasusnya ya. Oke. Nah, tuh ini banyak perhitungannya, tapi sebenarnya sederhana kalau ngelihat contohnya. Pertama, misalkan kita akan merancang kompensator lead, fungsi alih terbuka open loop ya, sebuah sistem open loop. Berarti open loop itu tidak closed loop. Jadi tidak yang G per GH plus 1, nah enggak kayak gitu, enggak disederhanakan gitu. Jadi ini open loop. Kemudian spesifikasi sistem yang diinginkan, rasio redaman atau zeta-nya 0,5, settling time-nya 4 detik. Rancang kompensator lead untuk sistem tersebut. Tahap perancangan pertama, kita harus menentukan pool sistem saat open loop. Ini kan tadi sistemnya saat open loop. Berarti akar-akarnya pertama, yang ini S-nya sama dengan 0 ya. Yang ini akar yang kedua, S-nya sama dengan min 1, Bu. S plus 4, S yang ketiga, S-nya min 4. Kemudian kita cek root locusnya. Oh, root locusnya gini, poolnya ada di sini nih. Dah. Kemudian tahap kedua mencari nilai omega n. Nilai omega n itu rumusnya gimana? Rumusnya dari settling time. 4 per zeta omega n. Settling time dengan 4 per zeta yang diinginkan 0,5, omega n-nya dapat 2. Tahap ketiga, menentukan lokasi pool yang diinginkan. Nah, lokasi pool yang diinginkannya itu gimana caranya? Kita pakai ini persamaan sistem orde berapa? Orde 2 ya, Bu. Ya, jadi nanti ini tinggal disubstitusikan, kamu udah dapat nih omega n-nya. Zeta yang diinginkannya udah ada, substitusi, dapatlah ini. Cari akar-akar karakteristiknya. Jadi nanti tahapnya harus, step-stepnya harus seperti ini. Jadi ada tahap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini tuh adalah D ini desired. Jadi akar-akar yang diinginkan, desired. Jadi yang diinginkannya bahasa Inggrisnya. Kita kasih notasi SD sama dengan min 1 plus minus 1,73J. Kemudian kita gambar lokusnya dari sini. Nah, ini ya sintaksnya. Didapat nih lokusnya gini. Dah, terus dapat lokusnya gini.
Kita gabung. Ini lokus yang kita inginkan kan? Ini lokus yang awal open loop, yang biru, yang hijau yang kita inginkan. Sekarang kita akan mencari nilai PC dan ZC-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di sini ada di titik poolnya teh ada di berapa aja? Poolnya ada di 0. Terus ini berapa? Min 1 yang biru ini ya. Sama di min 4. Nah, kamu gambar di 0, min 1, min 4. Terus yang atasnya, yang SD yang hijau ya, yang pool yang diinginkannya ada di berapa? Pool yang diinginkannya ada di 1, berapa tadi teh? 1,73 ya. Pool yang diinginkannya, nah ada di sini kan sekitar 1,73. Sama di min 1,73. Kita ambil ininya aja. Kita ambil yang positifnya di sini ya. Nah, kemudian kita akan mencari sudut. Sudut pertama zeta yang diinginkan, sudut theta dulu yang paling gampang. Sudut theta itu caranya adalah kamu tarik garis dari titik 0 ini, tarik garis merah. Jadi dia memotong pool yang diinginkan. Set. Nah, ini adalah zeta 0,5. Kemudian ini membentuk sudut tetanya. Sudut theta ini cos inverse 0,5 sama dengan 60 derajat. Jadi theta ini 60 derajat. Nah, sekarang kalau gini. Saya zoom ya. Soalnya ini agak rumit. Nah, jadi sudut itu berarti kamu lihat ya, garis yang biru ini sampai ke theta ini total berapa derajat? 180. Ya kan? Garis sudut dari ujung sini sampai sini itu kan total 180. Tadi tetanya 60, maka sisa ini adalah 120. Nah, sekarang kamu tarik garis sudut yang pool yang diinginkan ke pool yang ke bawah. Kemudian tarik garis juga ke sini. Jadilah membentuk segitiga ya, ada 2 buah segitiga. Ini segitiga ke 1, yang ini segitiga ke 2. Nah, sekarang kita akan mencari sudutnya dari rumus ini. Untuk apa sih? Nah, untuk apa sih sudut ini? Nah, buat apa sih sudut ini? Nanti kita mau nyari ZC sama PC tujuannya. ZC sama PC ini tuh ada parameter apa aja? Ada parameter sudut gamma, pi itu kan 3,14 ya, sama sudut theta. Kalau ZC berarti ada parameter gamma sama theta. Kalau PC ada parameter gamma, theta, sama psi. Ini sudut psi kalau kamu PC sudut psi. Nah, berarti kita harus nyari ketiga sudut ini. Caranya gimana? Caranya bikin dibantu pakai pendekatan geometris kayak gini. Nah, tadi kan kita sampai tahap pertama ya, nentuin theta. Theta itu inverse cos 0,5 sama dengan 60. Berarti sisa di sini 120. Dah. Total sudut segitiga itu berapa derajat? Secara kaidah 180. Total sudut segitiga itu 180. Berarti di sini kan kalau di sini 60, ini kan tegak lurus ya 90, ya kan? Nah, berarti di sini berapa? 30. Oke, kita
Kita tulis ya di sini 30 ya. Nah, gini caranya. Kita akan mencari sudut apa ini? C. Sudut C. Kita lihat dulu di sini sudut C itu mana sih? Sudut C itu adalah ini. Sudut antara PC, ZC sama titik pool yang diinginkan. Ini sudut C. Berarti caranya gimana tadi? Berarti caranya adalah total sudut segitiga kan 180. Berarti dikurangi sudut apa aja? Dikurangi sudut ini, dikurangi nah, kita lihat ya. Nah, ini ya, minus 180 dikurangi sisa sudut ini kan 30, dikurangi sudut yang ini 90 sama dikurangi 180, maka sudut di sini si ini adalah 60 gitu. Kalau dihitung juga benar sih, di sini kan 90 lagi nih, 90 tambah 30 120 tambah 60 180 itu. Nah, sekarang sudut gamma ini rumusnya gamma. Nah, ini setengah dikali pi kurangi theta kurangi si. Tetanya kan yang tadi yang pertama dihitung sama tinggal si ya. Nah, berarti gammanya adalah setengah dikali apa? Tadi teh si ya. Si theta gamma. Rumusnya aduh lupa. Oh, ini pi theta si. Pi-nya itu 180. Berarti setengah dikali 180 dikurangi theta. Theta ini. Dikurangi si. Si-nya tuh ini. Jadi gammanya 30. Gamma tuh di sini. Padahal nggak usah dihitung juga udah ketebakan caranya gitu ya. Total segitiga tuh kan 180 derajat. Nah, udah nih dapet theta sama si sama gamma. Kita substitusi ke rumus yang ini. Substitusi ke rumus ZC sama PC. Kita dapat zero kompensatornya berada di 1, di min 1 ya. Terus ini apa? Pool kompensatornya di min 4. Dah. Nah, udah dapat nih. Karena lokasi ZC sama PC itu sama kayak lokasi yang awal ya. Otomatis kemungkinan besar tidak akan ada perubahan, sehingga di sini saya tentukan, saya geser sedikit, di mana saya mau ZC-nya itu jadi min 1,2, PC-nya jadi min 5. Nah, gitu, karena tadi ZC1 itu berhimpit sama-sama di min 1 sama min 4. Nah, itu nggak akan ada perubahan, karena sama-sama dengan pool saat belum dikompensasi. Jadinya, saya geser, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tahap ke-6, ini kan tahap ke-5 ya, kita udah menentukan PC sama ZC-nya berapa. Kemudian tahap ke-6 membuktikan nilai alfanya, di mana kompensator itu alfanya itu harus berada di antara nilai 0 sama 1. Coba sekarang kita substitusi tau sama dengan ini ya, tau sama dengan 1 per ZC 0,8. Alfa tau sama dengan 1 per PC 0,2. Maka alfa sama dengan 0,2 per 0,8 sama dengan 0,2. Ini memenuhi, jadi desain yang tadi itu sudah memenuhi syarat kompensator lead, yaitu nilai alfanya berada di antara 0 dan 1. Dah, ini kita baru nyari pool sama zero-nya. Selanjutnya adalah mencari nilai gain-nya. Nah, ini intinya. Kan kalau PID itu KP, KI, KD ya. Ininya, apanya namanya? Notasinya. Kalau kompensator itu kita notasikan KC. Caranya gimana? Rumusnya ini. Jadi kamu tinggal substitusi aja.
tinggal substitusi, kemudian dimutlakan, masukkan pool yang diinginkannya ke persamaan mutlak ini, didapatlah KC-nya segini. Nanti kita buktikan lokus yang sudah terkompensasi itu asalnya kan kayak gini nih, tadi belum dikompensasi. Sekarang udah dikompensasi itu jadi gini. Coba kita lihat lead itu apa? Lead itu ini ya zero-nya. Nah, di sini jadi ada zero-nya nih, zero-nya mendekati ke titik 0. Gitu. Ini jadi ada zero-nya lead-nya. Sekarang kita lihat karakteristiknya ya, overshoot-nya berapa kalau di titik ini. Kemudian kita coba di sistem ini, misalkan ini tadi plan-nya, ini gain kompensatornya. Nih asalnya yang nggak pakai, kalau ini kan hanya closed loop biasa tanpa pengendali ya, responnya seperti ini. Sekarang sudah dikasih pengendali nih, dikasih kompensator ini, kemudian ini persamaan kompensatornya, GC-nya itu didapat dari sini ya. Ini GC. Nah, ini GC-nya, ini KC. Nah, ini plan-nya, persamaan plan-nya. Responnya jadi yang biru ini tuh. Sesuai dengan yang diinginkan, tapi masih ada overshoot-nya. Tapi steady state gitu, nggak ada error steady state-nya. Seperti itu. Nah, ini prosedur perancangannya ini, silakan nanti kamu catat. Ya, silakan dicatat. Prosedurnya seperti ini. Kalau kemudian prosedurnya ada berapa? Ada 5 ya. Pertama, tentukan spesifikasi dan lokasi pool loop tertutup. Dominan yang diinginkan, gambar lokus, kemudian anggap kompensator punya fungsi alih. Jadi kompensator itu fungsi alihnya harus seperti ini. Kemudian kita harus nyari lokasi ZC sama PC, baru didapetin nilai KC. Gitu. Nah, nanti kita akan praktikum pakai rangkaian yang seperti ini. Ini adalah rangkaian kompensator aktif ya, karena pakai op-amp. Nah, di sini rangkaian kompensator lead sama lag itu sama. Seperti ini, tapi yang membedakan adalah tergantung nanti nilai besarnya nilai R1, C1, R2, C2. Nah, jadi nanti makanya kamu mendesain, menghitung nilai, misalkan harus mendesain kompensator lead. Berarti nanti kamu harus menghitung untuk mencari nilai R1, C1 berapa, R2, C2 berapa yang sesuai, sehingga nilai alfanya itu berada di antara nilai 0 sampai 1. Gitu. Sedangkan kalau kompensator lag kebalikannya. R2, C2 yang lebih besar. Tuh. Cuman di sini saya mau ngasih tahu dulu tadi dasar teorinya ini, karena kan panjang ya. Ini aja udah sejam tuh. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kemudian kalau kompensator lag, nanti deh kompensator lag kita lead dulu aja. Nanti kamu bisa akses di sini ya. Oh, ini juga ada rekaman. Ini juga ada rekamannya nih kalau mau diputar lagi ya. Nanti sekarang kan 2 jam. Dilanjut kamu lihat video yang ini ya, introduction-nya. Terus nanti diulang lagi aja ininya, rekaman
kuliahnya. Terus job sheet-nya udah ada. Job sheet-nya nanti aja minggu depan ya, hari Kamis. Seperti itu. Tuh, nanti kamu ngitung-ngitung kayak gini, berapa PC-nya. Makanya nanti dipahami dulu. Ya, sekarang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup. Kamu langsung akses ke sini dulu aja sambil tunggu break istirahat siang. Ya, akses ke video ini. Jadi nanti hari Kamis tinggal diskusi yang belum mengertinya. Kayaknya sih pasti nanti banyak di ininya nih, penentuan sudut-sudut ini nih. Penentuan sudut-sudut ini tuh agak tricky, jadi dipelajari lagi ya. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Sepertinya cukup, Bu. Oke, Jadi saya tapi nanti dirangkum ya. Jadi di buku dirangkum yang dari 2 video tadi itu, terutama tahapan-tahapan desain kompensator lead sama lag-nya. Ya, dirangkum tulis tangan sambil nunggu waktu zuhur sekarang ya. Oke, terima Baik, kasih Bu. ya. Ini gimana ya? Coba nyalain kamera deh, kayaknya harus setor laporan ke Pak Nur buat ngisi kuliah online, bukti ngisi kuliah online. Kita foto dulu gimana? Boleh, Bu. Boleh. Yuk, ada yang pakai itu nggak? Laptop. Dede, Bu, make, Bu, Dede. Sok deh. Alif, Bu, Alif. Alif. Sok, buru Alif. Mana Alif? Alif aja. Siap. Buru. 1, 2. Udah kelihatan Oke. semua. Karbo, betul, Bu. Mana nggak kelihatan Jangan semua? bercanda, Alif. Serius dulu. Ya, serius. Aduh, Alif. 1, 2. Sekali lagi. 1, Ya. 2. Tanggalnya ke bawah ya, di desktop itu. Panik. Ke bawah nggak? Lip, ke bawah gak? Kalau nggak ada, pakai kalender, Lip. Bawa kalender dulu. Karbo. Alif, bisa nggak? Lip, udah belum? Di backing, Bu. Oh, udah. Terus lagi Mantap. nggak ada. Tuh, lagi. 1, 2. Sip. Dah. Oke, makasih ya. Beneran ya dibikin ininya rangkumannya ya, terutama kamu latihan yang bikin tadi garis-garis itu ya, geometri itu ya. Nanti saya cek itunya di buku tulis aja, nggak usah yang di kertas folio. Nanti saya cek sebelum praktikum rangkumannya, tahap-tahap desainnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.